Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26, Duda Tapi Perjaka. Lano hanya diam mengikuti langkah Ara hingga perempuan itu melepas tangannya. Apa maksud kakak membatalkan perceraian? Bukannya ini kemauan kakak sebelumnya? Reaksi tidak percaya Ara tampakkan atas ucapan Lano di ruang keluarga barusan. Jika dijelaskan dengan logika, ini juga keputusan yang sulit bagi Lano. Dia belum bisa menjamin bahwa dia bisa membuat perempuan di depannya itu bahagia. Namun sebagai seorang laki, dia harus tetap menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga. Dia juga harus menjaga nama baiknya sebagai pemimpin perusahaan yang sudah sang ayah bebankan sebuah tanggung jawab besar padanya. Mungkin akan sangat berdampak besar bila dirinya bercerai di usia pernikahan yang bahkan belum genap sebulan. Ada sedikit rasa ketakutan akan dampak yang akan dihadapinya. Duda tapi perjaka, jika dipikir rugi juga dia menghabiskan biaya pernikahan yang tidak sedikit, tapi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari pernikahannya. Bahkan segel keperkasaannya belum dibuka sama sekali. Namun dia bukan pria jahat, terlalu bodoh jika dia berpikir begitu. Apa kamu sangat yakin ingin bercerai? Tanya Lano sekali lagi. Entah kenapa dia merasa ada sesuatu yang Ara sembunyikan. Pasalnya gadis itu awalnya menolak keras untuk bercerai. Tapi kenapa dalam semalam dia langsung berubah? Tentu saja, untuk apa menjalani pernikahan yang sudah tidak harmonis? Ara masih tetap berpikiran sama. Harmonis, ia bahkan tidak paham dengan maksud perkataannya. Meski sesungguhnya sangat berat baginya jika ia benar bercerai, tapi Ara berusaha agar tidak menjatuhkan harga dirinya di depan seorang pria. Apa alasan kamu ingin bercerai? Tidak puas dengan jawaban Ara. Lano harus tahu alasan kenapa gadis di hadapannya ini ingin berpisah dari pria nyaris sempurna seperti dirinya. Setaunya, 9 dari 10 wanita mungkin akan sangat senang menjadi istri dari pria sepertinya. Tapi kenapa Ara malah sebaliknya? Kita sama tidak bahagia. Lagi, kalimat tidak bahagia itu mengudara kembali. Ara menunduk saat kata tidak bahagia meluncur dari bibirnya. Namun gadis itu mendongak kembali. Seharusnya kakak senang karena aku tidak mengatakan pada semua orang kalau kakak selingkuh. Ara membuang muka, mengingat Zahra membuat gadis itu kembali jengkel. Lano mengusap wajah tampannya dengan kasar. Aku tidak selingkuh, Ara. Apa bisa kamu percaya pada suamimu? Sangat bodoh jika kamu berpikir aku selingkuh. Bagaimana bisa aku percaya jika kamu tidak membuatku percaya? Bukannya kakak sendiri yang bilang kalau Zahra itu sangat memuaskan. Kesal sekali Ara jika membahas kata puas terkesan jijik menurutnya. Baiklah, bagaimana cara aku menjelaskan, menemui Zahra dan mengatakan kalau kamu istriku? Dan apa kamu tidak sadar? Aku mengatakan hal itu karena tidak ingin berdebat panjang lebar denganmu. Lano tak bisa lagi berkata lembut. Ara berpikir sesaat, menimang semua ucapan yang keluar dari mulut Lano. Jelas,
tidak ada kebohongan dari mata pria itu. Dari cerita orang tuanya tentang Lano pun pria itu tidak pernah berhubungan istimewa dengan wanita manapun. Jadi, bisa disimpulkan bahwa tidak mudah bagi pria rupawan itu tertarik pada si sekretaris genit yang belum genap 2 bulan bekerja dengannya. Apa aku saja yang sudah terlalu berlebihan? Ara segera menarik napas dan membuang perlahan, mengembalikan akal sehat dan positif yang mungkin masih ada pada dirinya. Baiklah, ucap Ara akhirnya. Terlalu malas dia menerka benar atau tidaknya suaminya itu berselingkuh. Aku akan mencoba percaya. Sekarang apa yang akan kita lakukan jika tetap bersama? Untuk sekarang, Ara tidak akan bertanya lebih jauh soal Zahra. Dia bisa mengurusi wanita genit itu sendiri nantinya. Sungguh mudah membuat wanita seperti Zahra menghilang dari muka bumi ini, pikir santai Ara kembali. Kita jalani saja seperti biasa, Ara. Kamu berperan menjadi seorang istri dan aku berperan menjadi suami. Simple bukan? Ara mengangguk pelan. Kenyataannya mereka memang masih suami, istri. Lano membalikkan badan setelah mengutarakan maksudnya dan Ara sudah menerima keputusannya. Pria itu memutar gagang pintu lalu hendak keluar dari dalam kamar. Karena para orang tua pasti sudah menunggu keputusan apa yang mereka ambil. Cepat Ara menghadang Lano yang sudah berada di depan pintu. Baiklah, tapi dengan satu syarat, ujar Ara. Tak puas sekali gadis tomboy itu jika setuju begitu saja tanpa syarat. Syarat apa lagi? Lano menaikkan sebelah alis tebalnya. Sulit sekali mengendalikan gadis ini, pikir Lano. Kita harus berpisah tempat tinggal dari orang tua dan hidup mandiri. Terlintas sebuah keinginan yang sudah lama Ara impikan. Kamu yakin? Sempat ragu akan keinginan sang istri, tapi Lano mencoba memahami sekali lagi kemauan istri tomboinya itu. 100% yakin, kata Ara lagi. Kesempatan yang tidak mungkin Ara sia-siakan. Tinggal berjauhan dari orang tuanya dan bisa leluasa menjalani hidupnya. Tinggal memikirkan cara bagaimana meluluhkan Lano nanti. Baiklah, ayo kita beli rumah. Jawaban tanpa sedikit pun keraguan keluar dari mulut si pria penggoda iman para kaum Hawa. Tentu hal yang mudah bagi Lano untuk membeli sebuah rumah. Bahkan 5 rumah mewah sekaligus pun bisa dia beli. Aku yang akan memilih, si tomboy mulai ingin menguasai. Terserah, pilih saja sesukamu, enteng Lano berucap. Semahal atau semewah apapun dia pasti mampu membeli, jadi sepenuhnya Lano serahkan pada Ara untuk bebas memilih rumah impian untuk mereka tinggali. Tanpa ia tahu maksud tersembunyi si istri tomboy. Lega, semua anggota keluarga akhirnya bisa bernapas lega. 2 sejoli labil itu sudah memutuskan tidak jadi berpisah. Mencoba berbesar hati dan memberi kesempatan untuk hubungan yang entah sampai kapan akan seperti pasangan suami, istri sungguhan. Binar kebahagiaan tentu saja menyeruak di dalam rumah orang tua Arabella. Walaupun sempat ada rasa kecewa karena keduanya memutuskan tidak ingin tinggal di rumah besar. Namun itu jauh lebih baik daripada melihat mereka berpisah.
Di saat Lano dan Ara sudah sepakat hidup seatap kembali, di lain tempat seorang wanita cantik masih dongkol pada sang atasan. Bagaimana tidak, Lano meninggalkan dirinya sendirian di tempat yang baru sekali ini ia kunjungi. Menangis semalaman di kamar hotel karena merasa tidak diperhatikan sang bos. Apa salahku? Kenapa Anda tega sekali, Pak? Zahra sibuk menelpon bos tampannya, tapi tetap tidak tersambung. Apa tidak ada sedikit pun rasa khawatir Anda pada calon istri ketiga Anda ini, Pak? Masih berbicara sendiri dengan layar ponsel yang terpasang foto sang bos yang ia ambil diam-diam. Foto dari sisi kanan dan kiri sang bos yang tentu saja tetap rupawan meski sedikit buram. Apa jangan Nona Jody sudah merebut hati Pak Lano duluan? Mengerjap mata berkali-kali, wanita berambut panjang itu bermonolog. Zahra mengingat kembali pembicaraan antara dia dan Ara sebelum asisten sang bos menghilang dari kamar hotel. Kalau Nona juga menyukai Pak Lano, saya akan mengikhlaskan Nona jadi istri kedua dan saya jadi yang ketiga. Bagaimana Nona? Ide gilanya malam tadi yang sukses mendapat semprotan beracun dari mulut Ara. Kembali mengingat, akhirnya pikiran tidak positif berkeliaran di kepala gadis itu. Jangan Nona Jody sengaja menghilang, supaya Pak Lano khawatir, dasar wanita licik. Dia memang pandai bersandiwara. Jengkelnya pada Arabella, tapi beberapa detik kemudian wanita itu melengkungkan kedua sudut bibirnya. Tapi aku akui dia memang wanita unik. Aku akan meminta saran padanya bila bertemu nanti. Zahra segera mengemasi barangnya. Sudah tidak sabar dia bertemu Arabella. 2 hari kemudian, Lano setengah tak percaya dengan rumah yang akan ia tinggali bersama Arabella. Memijit pelipisnya kuat, Lano hampir saja hilang kesabaran. Namun pria itu berusaha kembali waras sebelum mendengar alasan kenapa Ara memilih membeli rumah yang jauh dari kata mewah menurut kacamatanya. Senyum Ara mengembang sempurna saat ia berhasil mendapatkan rumah impiannya. Tapi tidak dengan Lano. Laki itu sudah lebih dulu merasa kesulitan dan sesak membayangkan akan menghabiskan sisa hidupnya di rumah pilihan sang istri. Bagaimana tidak, dengan pekerjaan suaminya yang bisa dibilang sangat mapan dan penghasilan yang tentunya tidak sedikit. Ara malah memilih sebuah rumah yang mungkin tidak sebesar garasi mobil di rumahnya. Ara membeli sebuah rumah sederhana dengan 2 kamar tidur, dapur yang menyatu dengan ruang makan dan ruang tamu yang menyatu dengan ruang tengah. Satu buah kamar mandi yang berada di tengah antara 2 kamar tidur. Jika diukur keseluruhan, mungkin tidak jauh lebih besar dari satu ukuran kamar pribadi Lano di rumah besar. Di mana dia akan meletakkan pakaian, sepatu, aksesoris dan parfum super mahalnya. Sementara satu ukuran kamar di rumah barunya hanya cukup untuk 1 tempat tidur dan 1 lemari pakaian yang berukuran kecil. Bagaimana? Apa ini keren? Aku sangat suka rumah ini. Ara tampak berbinar melihat isi rumah yang tidak banyak bisa dimasuki perabotan.
Mungkin satu sofa gagah yang ingin ia beli untuk rumah barunya tidak akan muat jika diletakkan di ruang tamu. Kita cari rumah lain saja, Ara. Aku tidak bisa tinggal di sini. Silahkan kalau kakak mau cari rumah lain, tapi Ara akan tetap di sini. Ara sudah bayar rumah ini cash. Ara juga sudah memesan perabotan rumah tangga yang sebentar lagi akan diantar. Ara tak mau kalah, padahal ia menggunakan uang suaminya untuk membeli segalanya. Sejak dulu ia ingin sekali mencoba memiliki rumah mungil seperti ini. Tidak perlu repot bayar asisten rumah tangga dan penjaga pikirnya. Tidak butuh suara keras ketika ingin memanggil teman hidupnya dan dia bisa bersosialisasi dengan tetangga kiri dan kanan. Karena rumah yang dia beli di sebuah komplek perumahan tersebut tidak memiliki pagar pembatas. Bentuk semua rumah hampir sama, hanya dibedakan dengan warna. Begitu terkesan sederhana dan nyaman menurut Ara. Ayolah Ara, apa hanya karena masalah rumah saja kita harus bertengkar lagi? Bukannya kita sudah sepakat kalau kita batal berpisah jika kakak memenuhi persyaratan yang aku ajukan? Tapi tidak begini juga, Ara. Apa kamu tega melihat aku tinggal di rumah yang bahkan lebih kecil dari garasi mobil Dedi? Apa kata Mommy dan Dedi? Apa kakak tahu kalau kebahagiaan sebuah keluarga itu tidak bisa diukur dengan seberapa besar ukuran sebuah rumah? Belum tentu rumah mewah itu bisa menjamin kebahagiaan orang di dalamnya, begitupun sebaliknya. Kita belum mencoba beradaptasi Kak, jadi jangan pernah menyimpulkan sesuatu yang belum terjadi. Tiba saja gadis itu bijak kali ini. Lano tertegun sesaat. Benar juga dengan apa yang dikatakan istrinya ini. Apa dia terlalu sombong? Tidak, bukan begitu. Dia hanya sudah terbiasa hidup dengan fasilitas mewah. Semua keperluan dilayani, dan tetangga, Lano bukan pria ramah yang bisa dengan mudah menyapa orang baru. Baiklah, aku akan menurutimu kali ini. Terpaksa Lano mengalah. Tidak ada salahnya dia tinggal di rumah mungil seperti ini. Bersambung.